Guys, selamat datang kembali di my channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang eh, kemungkinan adanya the next Blue Bottle di Korea yang bakal muncul, yaitu perusahaan Terra Rosa. Nah, kalau teman-teman tahu Blue Bottle itu merupakan perusahaan kopi dari Amerika yang udah go internasional, yang bisa dibilang udah besar banget lah. Di Amerika, di Korea, di Jepang udah ada. Nah, bagi yang pecinta kopi udah pasti pernah dengar tentang Blue Bottle itu. Bagi pecinta kopi itu biasanya dibilang itu, kalau sebutannya itu Apple-nya dunia kopi gitu loh. Ya, udah sebesar itulah. Itu sekarang kita mau bilang bakal ada kemungkinan perusahaan Korea dalam bidang kopi yang kemungkinan loh ya bisa menjadi sebesar Blue Bottle. Nah, Terra Rosa itu tentang backgroundnya ya, aku mau cerita. Dulu yang punya itu 20 tahun kerja di bank, lalu pensiun, lalu kayak keluar di bank, buka toko sendiri. Dulu pertama bukannya kecil-kecilan gitu, di Gangnam, Gangwon-do, Gangnam. Buka kecil-kecilan di Gangnam tahun 2002. Nah, konsepnya itu dia pakai dengan kopi dengan kualitas tinggi. Kita ngomongnya tuh specialty kopi ya. Specialty kopi itu apa? Specialty kopi itu kopi yang udah mendapatkan nilai 80 ke atas dari asosiasi SCA atau dibilang Specialty Coffee Association. Nah, dari sana itu mereka ngasih nilai 80 ke atas, itu bisa kita bilang ini kopi specialty kayak gitu. Nah, ternyata kopi yang mendapatkan tingkat specialty itu hanya ada 7% di dunia katanya. Padahal aku kiranya banyak banget, karena di Korea ini udah banyak muncul pecinta specialty kopi. Jadi kayak minum kopi itu nyari gitu loh. Aku mau minum kopi dari ini, contohnya kayak Panama Geisha atau Esmeralda Geisha, ya seperti kayak gitulah. Udah mulai cari gitu orang-orang, aku mau kopi yang enak, ya harganya juga pasti lebih mahal. Ini beda lagi dengan kayak ngomong Arabica, Robusta, Liberica, itu beda lagi ya dengan ini. Jadi bisa aja specialty kopi dari Robusta, tapi jarang banget sih jujur aja. Kemungkinan 98%-an itu dari Arabica emang. Jadi kalau Robusta emang udah mulai jarang dipakai tentang kalau di dunia specialty kopi. Nah, kalau teman-teman tahu, sekarang kan udah Terra Rosa ini udah menjadi perusahaan besar banget di dunia kopi. Dia juga udah punya main branch di Gangnam, besar banget, udah jadi museum. Nah, kalau teman-teman ke sana itu bahkan ada turnya gitu loh, saking besarnya. Di sana itu bagus banget. Jadi kalau teman-teman ke Gangnam wajib nyoba. Kalau ke Gangnam ya emang harus ke Terra Rosa. Ini udah kayak kewajiban gitu loh. Nah, tapi dari kecil pertama itu konsepnya dia katanya itu emang kan ngurusi kualitas kopinya. Jadi dia melakukan banyak direct trade dari ladang kopi yang mereka perlukan lah. Contohnya mereka ngambil dari Ethiopia atau Honduras, Costa Rica, langsung direct trade dari ladang sana, terus kirim ke Terra Rosa gitu. Jadi ya kualitasnya tuh emang itu sih, dari dulu, dari tahun 2002 buka, udah termasuk memiliki kualitas kopi yang bagus gitu loh. Selain itu, oh ya, terus katanya Terra Rosa juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Itu nggak cuma kalian ke sana ke Terra Rosa cuma untuk minum kopi, tapi mereka juga itu pingin kalau apa namanya di sana kalian bisa merasakan budaya sekitarnya gitu loh, dan bisa istirahat dengan tenang sambil lihat budaya sekitar dengan kopi yang enak. Konsepnya katanya kayak gitu. Nah, di apa namanya cerita sing aku hari ini jadi mainnya ini, kok bisa Terra Rosa menjadi the next Blue Bottle? Alasannya apa? Nah, alasan terbesarnya ini ada berita masuk
dari perusahaan namanya Unison Capital. Mereka itu mau menginvestasikan sebanyak 700 M won ke Terra Rosa. 700 M won lagi, gendeng sih, gila. Terra Rosa ini padahal udah merupakan perusahaan kopi yang besar sih di Korea. Kekayaan laba kotornya itu udah mencapai 300 M lebih, dan untuk membernya aja udah sampai 300 orangan kalau nggak salah. Emang di Korea itu udah termasuk besar banget lah, sampai gak cuman pecinta kopi aja yang tahu Terra Rosa. Kalau teman-teman pergi wisata itu biasanya kayak menjadi salah satu tempat wisata karena interiornya yang bagus itu. Terra Rosa kayak konsepnya itu memang bagus sih. Kalau kalian ke sana, interiornya tuh mesti beda dari yang lain gitu. Jadi itu mungkin menjadi kayak manajemen bisnisnya dia untuk menjadi bisa semaju ini kayaknya sih. Nah, aku sekarang mau sharing dikit tentang investornya, yaitu Unison Capital. Unison Capital ya emang ternyata tuh perusahaan yang kayak menginvestasikan ke perusahaan-perusahaan lain kayak gitu sih. Nah, sebelum dia investasikan ke Terra Rosa, dia juga pernah investasi ke Gongcha tahun 2014 terus sampai 2019 kalau nggak salah. Nah, dia pernah sukses gitu loh. Dia membawa Gongcha ke Korea di tahun 2014. Seperti yang aku lihat, Gongcha sekarang udah besar banget. Di mana-mana Gongcha ada dan udah menjadi besar banget gitu loh. Jadi dia udah punya background sukses dalam investasi. Dan nggak cuma Gongcha aja sih sebenarnya. Cuman aku bicara tentang Gongcha soalnya menurutku ini perusahaan yang sama-sama jual minuman gitu loh. Konsepnya tuh lebih kayak gitu, mirip sama Terra Rosa gitu. Jadi ini kayak excited banget sih soalnya. Akan ada kemungkinan munculnya The Next Blue Bottle di Korea. Oke, kita lihat nanti Terra Rosa akan bisa menjadi The Next Blue Bottle atau enggak. I'm so excited. Penasaran banget karena Terra Rosa juga udah memulai bisnis baru sebenarnya, yaitu di bidang bintu bar coklat. Tapi emang bintu bar coklat sama kopi ini emang mirip banget sih. Dan di sini aku sharing berita ini ke teman-teman karena setauku teman-teman Indonesia juga udah mulai buka mata dengan di dunia kopi ya. Setauku udah ada yang mendapatkan peringkat tinggi di dunia internasional terakhir. Jadi teman-teman udah mulai membuka mata di dunia kopi. Nah, apalagi di Indonesia ini juga merupakan itu kan Coffee Belt, yang merupakan negara yang bisa menghasilkan biji kopi sendiri. Emangnya di Korea itu nggak bisa. Nah, oke, videoku sampai di sini. Aku sebelum closing mau sharing beberapa video tentang Terra Rosa dulu ya. Oke, ikutin terus ya guys. Thank you.